Oke ini, em, udah lumayan banyak yang join ya. Oke, halo semuanya. Thank you ya udah datang ke ACE Tutoring untuk yang Statek ini. Nanti meetingnya bakal direkord terus bakal di apa? Bakal diupload ke YouTube nanti, jadi kita bisa belajar lagi dari ini. Bisa belajar lagi terus udah. Nanti buat Kak Devan boleh dimulai ininya, boleh dimulai. Oke, halo. Suara gue udah kedengeran ya? Belum ya, BT sebelumnya? Udah. Suara udah Iya, kedengeran kok, udah. udah kedengeran ya. Oke, berarti gue langsung share screen aja ya ini. Bentar. Hostnya coba kasih ini ke Kak Devan. Gue udah, Eh, udah bisa kok. Gue udah dapat permission buat share udah. screen. Oh, Kok udah bisa ya? Ya udah. udah bisa kok. Oke, oke. Oh, santai, santai. Santai Oke. aja. BTW, ini nanti kalau misalnya dia mau langsung nanya, itu langsung potong aja gue ya kalau ada yang nggak jelas. Jadi santai aja, nggak usah kaku-kaku amat. Kalau ada yang bingung langsung ditanyain aja, oke? Oke, Iya. jadi kita mulai aja kali ya buat tutoring session pada malam hari ini. Oke, sebelumnya kenalin, nama gue Devan dari Ilmu Ekonomi 2020. Dan hari ini soal yang bakal kita bahas itu adalah soal UTS Statek yang tahun lalu, tahun ganjil 2020-2021, yaitu soal pas gue UTS kemarin. Nah, jadi kita mulai dari problem 1 ya. Nah, jadi di problem 1 ini kita mengerjakan apa yang kita disebut dengan descriptive statistics. Maksudnya apa? Descriptive statistics ini adalah apa ya istilahnya? Lo itu menggambarkan kualitas-kualitas dari data yang lo punya gitu. Misalnya kayak rata-ratanya berapa, atau kayak data itu seberapa tersebar. Terus lo memvisualisasikan data itu supaya dia tuh bentuknya tuh lebih mudah dicerna sama orang. Misalnya dikasih data kayak gini. Ini kan adalah data tinggi badan dalam sentimeter dari mahasiswa IE FEBUI di semester pertama 2020-2021 kan. Nah, di sini kan lo bisa lihat bahwa data ini kan apa ya istilahnya, bentuknya baru angka doang. Jadi kayak nggak terlalu bisa diartikan dalam bentuk apa-apa kan. Nah, dengan descriptive statistics yang lo mau lakukan itu adalah mengartikan data ini. Nah, jadi kalau misalnya lo lihat di sini, ini kebetulan banget datanya itu enak, udah dikasih urut dari soalnya, tapi that's not always the case gitu loh. Karena most of the time, kalian tuh bakal dikasih data mentah yang benar-benar nggak urut. Jadi kalian harus ngurutin sendiri gitu. Nah, nanti kalian tuh bisa ngurutin sambil masukin ke Excel. Nah, sebelumnya nih ya, BTW, gue mau nanya nih, kalian udah tahu ini belum? Udah tahu data analisis toolpack yang buat Excel belum? Yang kayak kalian bisa langsung ngitung mean, median, modus, dan sebagainya. Ada yang belum tahu nggak cara ngaktifinnya gimana? Atau mungkin belum pernah diajarin cara pakai data analisis di Excel? Gue belum, Kak. Oh, belum ya? Oke, oke, nggak apa-apa. Gue jelasin dulu dikit ya. Nah, ini pengantar aja sebelum kita masuk ke sini, karena menurut gue ini guna banget kalau ujian, especially kalau kalian dikasih data yang agak berantakan. Jadi, data ini, gue stop share yang ini dulu ya, gue ganti page. Jadi data di soal pertama tadi itu udah gue dump ke Excel nih, kalian bisa lihat di sini. Datanya udah kelihatan kan di sini? Halo? Ya, Oke, oke. Jadi datanya udah gue pindahin ke sini. Nah, terus dengan Excel itu lo punya suatu alat yang namanya Data Analysis Toolpack, di mana lo bisa langsung menarik kesimpulan dari data-data ini. Cara ngaktifinnya gimana? Yang pertama lo ke File, terus ke Options, dari File Options, terus di sini kan ada Add-ins ya. Jadi lo dari File Options, pilih Add-ins, terus mungkin yang nonton bisa sambil ikutin juga kalau belum tahu caranya gimana. Dari sini pilih add-ins, terus di sini kan ada manage Excel add-ins ya. Ini kita pencet aja go. Nah, terus di sini kan ada analysis toolpack nih. Ini kita centang aja analysis toolpack. Yang lain nggak usah dicentang dulu aja. Cukup analysis toolpack yang dicentangin, terus oke. Nah, kemudian setelah kita centang, di kolom data ini, kita bisa lihat bahwa di sini akan ada tool baru di toolbar, yaitu Data Analysis Tools. Nah, cara memakainya gimana? Yang pertama, kita blok dulu nih data yang kita mau analisis. Terus, sebenarnya nggak usah diblok, nggak apa-apa sih, tapi nggak usah diblok deh. Kita langsung aja pencet data analysis. Nah, terus di data analysis ini ada banyak banget tool yang bisa kalian pakai. Kebanyakan tuh mungkin kalau IE bakal baru guna di EMAT atau di Statu, sekarang belum. Tapi untuk sekarang yang paling penting buat kita adalah ini, Descriptive Statistics. Jadi kita pencet aja descriptive statistics ini, oke. Terus
Halo, kenapa? Oke, gue kira dia mau nanya. Sorry. Nah, kita pencet aja descriptive statistics itu, terus input range-nya kita pilih nih, input range-nya adalah segini. Ini adalah input range, kemudian group by, jadi kayaknya sebenarnya kalau data kayak gini, ini ya, kita range-nya, misalnya kita mau output-nya nanti keluar di sini. Nah, ini masih input range ya, sorry salah. Input range-nya di sini, oke, kita tutup, terus sekarang output range-nya itu nanti kita oke, dia akan menampilkan ini software data ini clear content dulu. Nah, kalau misalnya data kayak gini, berarti kalian harus bikin data ini kayak jadi satu kolom aja atau satu row aja gitu. Misalnya kita mau bikin satu row aja biar gampang lah ya. Kita copy. Kita bikin jadi satu row. Terus kita balik lagi ke data analisis tadi. Descriptive statistics. Input range-nya kita masukin nih kolom ini semuanya nih. Terus balik datanya sekarang di group by row karena kayak ini satu row of data kan. Nah, kemudian di sini kan output range. Output range misalnya kita taruhlah di gimana ya? Di sini gitu misalnya. Nanti kita mau keluar outputnya di situ. Terus summary statistik dicentang, terus kita oke. Nah, nanti dia akan langsung ngeluarin summary-nya untuk data ini. Jadi di row 1 ini mean-nya berapa, standard deviation-nya berapa, mediannya berapa, modusnya berapa, terus ada standar ini tadi standar error ya, sorry, ini standard deviation, ada sample variance, terus ada data minimum dan data maksimumnya juga, sum-nya berapa, sama count datanya berapa. Nah, kalau misalnya kalian dikasih data mentah, gue sangat menyarankan kalian lakukan ini dulu di Excel supaya nanti kalian lebih mudah untuk ngolah datanya. Oke, jadi itu buat cara pakai descriptive statistics di Excel ya, dan nanti bakal langsung keluar kayak gini. Nah, oke, sekarang gue akan pindah lagi ke tab yang isinya OneNote gue. Bentar. Oke, kita balik ke sini dan kita lihat soalnya ya. Jadi soal yang pertama adalah construct a stem and leaf display with 5 stems. Stem and leaf display itu adalah suatu metode penyajian data yang bentuknya itu kayak diagram dengan batang dan daun atau stem and leaf. Dan kenapa disebut stem and leaf? Karena stem itu biasanya merepresentasikan puluhan, sementara leaf itu merepresentasikan satuan. Misalnya nih, lo punya data di sini. Datanya itu adalah 147. Maka dia akan ditaruh di stem 14 di leaf ke-7 gitu. Jadi cara bacanya, stem and leaf diagram ini adalah 147, 148, 149, 152, dan seterusnya gitu. Nah, kemudian buat di sini ini adalah frekuensi. Maksudnya frekuensi adalah ada berapa daun sih di tiap stem, alias kayak yang data kita tuh yang nilainya 140-an tuh ada 4. Data kita yang nilainya 150-an tuh ada 10. Yang nilainya 160-an ada 8, dan seterusnya. Nah, ini kalau dengan kayak gini kan datanya bisa kita lihat lebih gampang kan. Ini kayak visualisasi yang bisa bikin orang ngerti kayak, oh data ini tuh maksudnya apa gitu. Kita bisa lihat kalau kebanyakan tuh tingginya sekitar di 150-an, 160 cm. Terus yang tingginya 180-an tuh cuma dikit. Total yang di survei itu ada 31 orang gitu. Nah, ini untuk diagram stem and leaf-nya ya. Dengan 5 stem. Stemnya ya berarti 14, 15, 16, 17, 18. Kalau misalnya nggak ada satuannya alias misalnya 170 gitu, ya berarti tinggal leaf-nya kita taruh 0 gitu. Nggak terlalu susah sih buat stem and leaf ini. Nah, terus yang berikutnya adalah calculate the mean, median, and mode for data at stem 16. Nah, kata kuncinya di sini adalah stem 16 ya. Jadi bukan mean, median, and mode dari keseluruhan data, tapi cuma yang ada di stem 16. Nah, kita bisa lihat bahwa stem 16 ini datanya cuma ada 8 kan, dan datanya adalah ini. Maka calculation-nya kita bisa lihat di sini. Mean, rumus dari arithmetic mean adalah sigma xi per sigma n. Ini adalah arithmetic ya, karena nanti kan ada yang namanya geometric mean. Tapi for now, karena ini datanya bersifat angka yang beneran angka gitu, istilahnya bukan percentage, maka kita pakai arithmetic mean. Nah, arithmetic mean ini adalah sum of all individual data dibagi dengan number of observations. N itu ini ya, jumlah data atau number of observation. Alias kayak berapa orang yang lo observasi untuk lo mendapatkan data itu. Nah, maka ini kita tinggal jumlahin semua aja.
161, 2, 3, 4, 5, 7, 8, kita jumlahin, kita bagi 8, maka kita dapat hasilnya, arithmetic mean-nya adalah 164,5. Nah, kemudian ini untuk median ya. Jadi buat median itu adalah data keberapa yang merupakan nilai tengah dari si dataset kita ini. Atau kayak middle value-nya gitu loh. Misalnya di sini kan kita punya 8 ya. Kita punya 8 angka kan, misalnya dari 161 sampai 168. Middle value dari angka ini adalah kayak titik the point at which data ini tuh kebagi 2. Jadi kayak di kirinya di sini ada 4, di kanannya di sini ada 4. Tapi kan this point doesn't necessarily come precisely bertabrakan dengan suatu data kan. Kalau misalnya kayak data kita misalnya ada 7 gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Middle point-nya kan bakal di data keempat kan. Ini adalah median-nya. Karena di sebelah kanannya itu ada 3 data, sebelah kirinya juga ada 3 observation atau 3 data. Tapi kalau kayak gini kan tengah-tengahnya ini nggak pas. Maka kita menggunakan rumus median yang ini. Data ke, ini universal ya, betul, ini bisa dipakai buat apa aja. Jadi rumus median itu adalah data ke, atau X, observation ke N plus 1/2. Nah, N ini kan total observation ya tadi. Maka kita punya 8 observation, tambah 1 dibagi 2, maka itu adalah data ke 4,5. Data ke 4,5, gimana cara ngitungnya? Di sini kita bisa lihat nih, X 4,5 itu kan ada di antara data ke-4 dan data ke-5 ya. Maka kita mulai dari data ke-4 dulu. Data ke-4 ditambah 0,5 dari selisihnya. Data ke-5 kurang data ke-4. Midpoint-nya karena kan 0,5 kan. Maka data ke 4,5 median-nya juga adalah 164,5. Nah, terus di sini yang terakhir adalah mode atau modus. Menurut itu cukup simple. It's simply the value that show up the most in the data. Dan di sini modusnya itu nggak ada karena semua datanya itu punya frekuensi yang sama. Jadi suatu data itu bisa punya satu mode misalnya kayak kalau misalnya cuma ada satu value yang muncul paling banyak, bisa lebih dari satu mode atau multiple modes kalau misalnya dia ada beberapa value yang muncul paling banyak dan nilainya tuh sama gitu. Misalnya kayak let's say bahwa di data kita kayak yang paling banyak tuh 160 cm itu muncul 8 kali. Tapi 162 cm itu juga muncul 8 kali. Berarti bisa aja terjadi lebih dari satu mode. Atau bisa terjadi no mode atau nggak ada mode sama sekali. This will only occur ketika semua value di data kita itu nilainya sama gitu. Jadi kalau misalnya bukan nilainya, sorry. Frequency of occurrence dari semua data kita itu sama. Jadi itu akan nanti terjadi zero mode seperti data yang di atas ini. Dimana karena semuanya sama-sama satu kali, maka nggak ada data yang muncul lebih banyak, maka nggak ada modus gitu. Nah, terus kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga aja. Construct a box plot for the whole data. Nah, sebelum kita masuk ke nyusun box plot, kita harus tahu dulu apa sih data yang kita butuhkan untuk nyusun box plot. Nah, di sini data yang kita perlukan yang pertama adalah median. Nah, box plot itu apa? Box plot itu essentially adalah suatu diagram atau semacam diagram yang bentuknya kayak kotak. Of course, that's why it's called box plot. Dia adalah semacam diagram yang bentuknya kotak yang menunjukkan kayak persebaran si data itu kayak gimana. Nih, jadi box plot itu kan kalian biasa lihat bentuknya kayak gini ya. Dan di sini tuh ada 5 garis. Garis yang pertama itu adalah data paling kecil, observation paling kecil atau X minimum. Kemudian ini adalah kuartil 1 atau kayak titik seperempatnya data. Terus di sini adalah median, ini adalah kuartil 2, dan ini adalah observation yang nilainya paling besar atau X maksimum. Jadi ini adalah box plot. Untuk mendapatkan untuk bisa nge-construct box plot, lo harus tahu 5 value ini dulu. Maka kita cari satu-satu nih. Untuk median, kita median dari semua data itu adalah, semua data kita kan ada 31 kan tadi, 31 observation. Maka mediannya adalah data ke 31 tambah 1 bagi 2, yaitu X 31 tambah 1 bagi 2, yaitu ini, data ke-16, observation ke-16. Nah, gimana cara nyarinya? Kita tinggal balik lagi ke stem and leaf plot yang stem and leaf diagram yang tadi kita bikin di atas. Nah, di stem and leaf kita bisa lihat bahwa data ke-16 itu di mana? Ini kan 4 nih. Stem 14 ini frekuensinya 4. Berarti nggak mungkin ada di sini ya kan, ini 4 doang. Terus sisanya 10. Berarti kita udah ada 14 observation kan. Yang ke-16 ini berarti data ke-15, ini berarti data ke-16 kan. Berarti data ke-16
atau observation ke-16 itu adalah 162. Gitu cara nyarinya. Nah, gue hapus aja biar nggak ngalangin. Ya, kita udah tahu bahwa observation ke-16 itu adalah 162 ya. Kita tulis di sini. Nah, terus untuk kuartil 1 dan kuartil 3, kalau misalnya tadi median adalah titik yang membagi data jadi 2 sama persis, median itu adalah the point at which datanya itu kebagi 2 sama persis, jumlah observation di left and di right of the median itu sama. Kalau misalnya kuartil, itu adalah titik-titik, istilahnya kalau median is the half point, kalau misalnya kuartil itu adalah quarter point. Jadi kalau misalnya median, tengah-tengah itu kan half point ya, titik setengahnya data. Kalau misalnya kuartil pertama, ini adalah Q1. Q1 itu adalah titik seperempatnya data, atau the one fourth point of the data, dan atau one quarter point of the data. Dan kuartil ketiga itu adalah the three quarters point of the data. Jadi di sini kuartil, ketika kita bicara median, kuartil, desil, persentil, itu semuanya adalah titik tertentu dalam data, dan lo hanya mau mencari sebenarnya posisi titik itu tuh di mana gitu ketika lo menghitung kuartil, desil, dan persentil. Dan because they are essentially the same thing, rumus dari kuartil, desil, dan persentil itu juga sama, yaitu gini. Rumusnya adalah data ke atau observation ke n plus 1 dikali berapa per berapa. Ini jangan gue pakai X deh. Ini gue pakai bintang aja kalinya. Dikali berapa per berapa ini maksudnya apa? Misalnya lo punya kuartil 3. Kuartil ketiga itu kan artinya data kuartil ketiga dari 4 kuartil ya kan. Jadi ini 3/4. Alias kayaknya adalah titik 3/4-nya data. Atau let's use another example. Lo punya lo disuruh ngitung desil ke 7 gitu misalnya. Desil ke 7. Desil ke 7 itu kan adalah 7 dari 10 desil. Desil kan artinya 10 ya. Deka itu 10. Maka karena desil ke 7 itu titik 7 per 10 data, maka datanya nanti adalah data ke n plus 1 dikali 7 per 10. Itu juga apply sampai persentil dan seterusnya. Jadi untuk titik dalam data itu pakai rumus ini aja. It's universal dan itu bisa di-apply ke semuanya. Nah, kita balik ke atas. Kalau misalnya untuk Q1, karena itu data ke point, quarter point atau data point seperempat, maka itu adalah data ke 3 tambah 1 dikali seperempat atau langsung dibagi 4 in this case. Di mana itu adalah data ke-8, mungkin lo bisa lihat sendiri di datasetnya, tapi nilainya itu adalah 154. Kemudian untuk kuartil 3, same method as earlier, 31 tambah 1, tapi sekarang kita kali 3/4, jadinya adalah 171 gitu. Nah, kemudian X maksimum dan X minimumnya juga harus kita tulis supaya kita gampang lah antar ngeliatnya. Jadi kita kayak nggak usah balik-balik ke atas tadi, tapi kita ngeliat dari sini aja. Nah, terus ada juga di sini, apa ini? Ini adalah IQR atau interquartile range. Interquartile range itu juga ya basically it's what it says gitu loh, jangkauan antar kuartil. Jadi jarak antara kuartil 3 dan kuartil 1. Karena ketika kayak kita bicara kuartil, the only quartils that actually matter itu adalah kuartil 1 dan kuartil 3. Karena kuartil 2 itu essentially sama aja dengan median, dan kuartil 4 itu sama aja dengan nilai maksimum dari data, karena kayak itu 100% poinnya data lah. Kalau Q2 itu kan poin 2/4 dari data, berarti ya itu sama aja kayak median. Nah, maka interquartile range ini adalah selisih antara Q3 dan Q1 kan. Maka dia sebesar 17. 171 kurang 154. Nah, terus ada 2 titik ekstra nih. Ini sebenarnya precautionary measures, kayak ini nggak harus lo cari, tapi gue masih highly recommend kalian buat nyari juga si Q3 tambah 1,5 dan Q1 kurang 1,5 IQR ini. Kenapa? Ini untuk mencegah outlier atau untuk mendeteksi outlier. Outlier atau bahasa Indonesianya pencilan, I don't know why, tapi bahasa Indonesianya agak aneh. Tapi biasanya kebanyakan dosen juga bakal ngajarinnya outlier sih. Tapi kalau kalian lihat soal istilah pencilan nanti di soal buat yang non KKI itu artinya outlier ya. Nah, outlier itu adalah data yang nilainya itu jauh banget from the rest of the data gitu. Misalnya kayak lo punya data nih, data lo kayak gini lah kurang lebih bentuk Excel. Terus tiba-tiba somehow ada nilai yang di sini. Ini kan jauh ya. Maka itu yang kita sebut sebagai outlier. Nah, classification of an outlier adalah suatu data itu dapat disebut sebagai outlier apabila
dia ada di luar dua titik ini, alias kayak dia lebih besar dari Q3 tambah 1,5 IQR atau lebih kecil dari Q1 dikurang 1,5 IQR. Maka to detect outliers kita harus nyari juga dua titik ini. Calculation-nya cukup gampang, tinggal ditambah 1,5 IQR-nya aja, maka kita dapat 196,5 dan 128,5 ya. Oke, now let's move to actually constructing the box plot. Jadi untuk constructing box plot ini kayak gambar peta gitu sih, karena kalian harus pakai skala. Misalnya kayak kalian menetapin bahwa di gambar kalian 1 cm itu melambangkan jarak sebesar 5 unit gitu misalnya. Karena kan ini apa namanya, data kita kan kayak tinggi badan centimeter gitu, jadi kayak oke lah kita bikin per 55 aja gitu. Nah, lo tentuin dulu nih dua titik yang dua titik paling ujung yang akan nge-encompass semua data lo. Kalau dalam kasus ini karena ini kan dari semua value-value yang tadi di atas, istilahnya kayak garis-garis yang mau kita gambar, itu kan paling gede 196,5 dan paling kecil 128,5 kan. Maka untuk menggambar box plot ini gue milih kayak, oh berarti batas kiri, batas kanannya kita bikin ini 120, ini 200 aja. Terus kayak lo gambar itu to scale, jangan lupa diukur sentinya. Terus habis itu baru deh lo gambar garis-garis yang lain to scale relatif terhadap dua garis yang awal ini. Jadi kita gambar dulu aja semua garisnya. Sebenarnya garis yang paling penting itu yang di tengah ini sih, yang 5 itu. Jadi X minimum itu cukup segini aja tingginya, nggak usah terlalu tinggi. X maximum juga tingginya segini aja. Yang boleh dibikin agak tinggi itu adalah ini ya, quartile 3, median, dan quartile 1. Terus kalau perlu sih, very recommended juga buat kalian langsung tulis aja apa istilahnya dia ke bawah tuh correspond to what value. Jadi di sini X minimumnya 147, Q1-nya 154, Q3 171 and so forth. Nah, terus untuk batas-batas outlier-nya gue prefer untuk ngegambar itu pakai garis titik-titik. Ini nggak mandatory, ini nggak harus ada, tapi kalau misalnya kalian ada, gue rasa nggak apa-apa banget, malah bagus, karena bakal kelihatan kan outlier-nya tuh batasnya di mana. Nah, di sini karena datanya nggak ada yang di luar outlier, maka data ini nggak ada outlier-nya gitu. Nah, ini adalah box plot-nya. Oke. Nah, kemudian soal terakhir, belum terakhir deh. Show whether the data contain outliers. Nah, yang tadi gue bilang, kenapa gue sekalian bikin di sini? Karena di sini kita bisa lihat bahwa all of the data, semua data itu tercontain di dalam Q3 kurang 1,5 IQR, Q3 tambah 1,5 IQR, atau Q1 dikurang 1,5 IQR. Nah, tapi kalau misalnya ada outlier, outlier itu harus lo, kan dia nggak bakal ada di dalam box plot ini kan, lo keluarin outlier itu, misalnya kayak outlier lo somehow di data itu ada orang yang tinggi banget gitu, misalnya tingginya kayak 210 cm, maka lo harus nge-represent dia dengan kayak gambar titik di sini gitu. Oh, ini adalah kalau misalnya ada titik berarti itu ada outlier, lo tarik aja ke bawah, bisa tulisnya 210. Ini untuk nge-represent si outlier itu tadi. Oke. Tapi kalau data ini nggak ada outliernya ya, karena semuanya contain di range 2 ini, 128,5 dan 196,5. Oke, yang terakhir, make a comment on the shape of the distribution of the data. Distribution, essentially distribution itu adalah bentuk datanya kalau gambar datanya dalam sebuah bar chart atau sebuah diagram gitu loh. Nah, di sini lo bisa lihat ada beberapa contoh distribution untuk static yang kayak ini, yang basic banget untuk static. Biasanya kalau kalian disuruh comment on the distribution, itu kalian hanya disuruh comment on distribution-nya itu negatively skewed atau normal atau positively skewed. Dan lo bisa lihat apakah distribution-nya itu bagaimana dari dari beberapa parameters ya. Di sini misalnya parameternya kita pakai mean, median, dan modus ya. Nah, kalau misalnya mean-nya lebih kecil daripada median, lebih kecil dari modus, maka ini adalah negatively skewed distribution, alias karena datanya itu ketarik ke kiri, maka dia negatively skewed, dan mean-nya ini juga ikut ketarik ke kiri gitu. Kemudian kalau misalnya tengah-tengah ini distribusi yang nggak ada skew-nya, di mana semuanya perfectly symmetrical, mean, median, dan modusnya symmetrical. Ini bukan normal ya. Normal itu istilah yang beda kalau di statistics. Ini kita biasanya sebut sebagai symmetrical distribution. Jadi kalau misalnya mean, median, modusnya sama, itu berarti dia simetris gitu, kiri kanan itu sama gitu. Sementara kalau positively skewed, dia itu ketarik ke kanan karena ada beberapa value yang ada di sini nih, jauh dari tengah-tengahnya data di sini. Nah, kalau misalnya dia ketarik ke kanan, berarti mean-nya akan lebih besar dari median, dan median-nya juga akan lebih besar dari modus gitu.
That's one way to check it. Tapi kalian juga bisa ngecek pakai hal-hal lain. Salah satu contohnya adalah ini nih misalnya. Jarak antara median ke Q3 dengan median ke Q1 itu lebih besar mana? Kalau lebih besar ke Q3 artinya dia right skewed kan. Kalau misalnya lebih besar ke Q1 artinya dia left skewed. Atau bisa juga dari median ke X maximum dan median ke X minimum. Itu juga bisa kita lihat apakah dia datanya tuh skew kemana, ke kiri atau ke kanan. Dan sebenarnya dari box plot ini, lo bisa bikin rough approximation terhadap bentuk distribusi datanya tuh kayak gimana. Jadi nih, misalnya kayak lo coba gambar box plot ini di sebuah diagram gitu ya. Misalnya kayak ini X nilai maksimumnya ini, nilai minimumnya ini. Terus most of the data is clustered here ya kan, di box yang tengah ini. Karena box yang tengah ini kan mengandung Q1 sampai Q3. Jadi kayak most of the data is clustered around this box. Jadi kalau misalnya lo gambar di diagram, itu bentuknya kan kayak gini. Serap. Dia lebih jauh ke X maksimum kan, karena kan ini kan lumayan dekat nih, tapi ini jauh. Jadi gambarnya kurang lebih kayak gini. Nah ini seperti yang bisa kita lihat dari beberapa proof yang tadi udah gue sampaikan, data kita ini adalah positively skewed. Karena ya itu dia ketarik ke kanan gitu loh, dia lebih lebar ke kanan. Ini positively skewed ya. Another way to look at it adalah kebetulan kan tadi lo udah bikin stem and leaf plot ya, lo udah bikin stem and leaf diagram. Ketika lo udah bikin stem and leaf diagram, sebenarnya lo tinggal ngebalik stem and leaf diagram itu 90 degree ke kiri supaya lo dapet kayak gini. Kayak ini basically diagram batang kan. Karena kayak masing-masing leaf itu kan merepresent satu unit. Jadi ini bisa kayak digunakan kayak semacam dot plot. Dot plot itu yang bentuknya kayak gini, BTW, jangan lupa. Ini bisa kalian gunakan kayak semacam dot plot atau semacam diagram batang gitu dari si dari si stem and leaf ini. Nah, kalau misalnya kita lihat kan bentuknya kurang lebih kayak gini ya, maka kita juga bisa bilang bahwa itu left skewed. Tapi ini bukan metode yang ini bukan metode yang formal gitu loh. Jadi kayak jangan dipakai buat menjawab itu, tapi kayak itu buat ngasih kalian rough estimation aja kira-kira data kalian bentuknya kayak gimana. Okay, that's for problem number 1. Mungkin sekarang kita bisa lanjut ke problem number 2 kali ya. Okay. Ada yang mau ditanya nggak nih buat problem 1? Atau ada yang kurang jelas, atau ada istilah yang mungkin gua misuse in English? Atau ada nggak nih? Oke, kalau nggak ada yang mau nanya, kita proceed ke nomor 2 aja ya. Oke, jadi problem 2. Nah, problem 2 ini adalah problem yang berkaitan dengan index number atau angka indeks. Index number itu basically adalah suatu number atau suatu bilangan yang represent an increase over the base period. Jadi kayak dia merepresentasikan perubahan terhadap base period, a change over the base period in percent. Jadi kalau misalnya kalian lihat misalnya CPI itu sama dengan 110. Dia nggak ditulis sebagai 110%, tapi dia cukup ditulis sebagai 110 karena index number itu by definition udah bentuknya adalah percentage gitu. Jadi dengan CPI 110, misalnya di sini let's assume bahwa ini adalah CPI tahun 2018 dengan base year itu adalah 2015. Jadi ini adalah CPI 2018 terhadap base year 2015. Karena tadi yang seperti yang gue udah jelaskan, definition dari index number itu adalah percentage change over the base value, maka dengan CPI 2018 itu 110%, artinya adalah harga-harga di tahun 2018 itu adalah 110% dari harga-harga di tahun 2015. Alias kayak terjadi kenaikan 10% gitu dari over the base year gitu. Nah, sekarang kita masuk aja ke soalnya. Di sini kita dikasih sebuah table di mana kita harus nge-complete table-nya dengan nyari beberapa value tertentu nih. Jadi ya value yang kita harus cari, mungkin gue highlight merah aja supaya lebih bisa kelihatan. Oke. Nah, value yang harus kita cari adalah ini. 2 ini yang kosong. Sama ini, 3 ini. Jadi yang pertama itu adalah CPI of the year 2015 and 2016. Kemudian yang berikutnya adalah inflation rate from the year 2017 to 2019 gitu. Nah, and of course that would be our first problem di soal ini.
Jadi yang pertama adalah find the missing information in the table above. Nah, cara ngitungnya kita tinggal masukin rumus aja. Kalau misalnya angka indeks ini kayak nggak terlalu susah, kecuali maybe for the CPI part itu mungkin kalian harus pakai logika dikit, tapi kayak it's really simple sebenarnya kalau kalian pelajarin. Jadi untuk CPI, gini nih, kita kan tahu bahwa rumus inflasi, inflation di tahun T, inflation tahun T, itu adalah CPI on the year T minus CPI on the previous year, CPI on the previous year atau CPI T minus 1 per CPI T minus 1. Terus there are some variations, ada beberapa orang yang bilang ini kayak dikali 100%, karena kan inflasi itu output transfernya dalam bentuk persen ya, tapi kayak ini optional honestly, bisa kalian kali 100%, bisa enggak, pokoknya setelah selesai hitungan itu, kalian outputnya dalam bentuk persen. Nah, jadi ini kan rumus inflasi nih, sekarang kita mau nyari rumus CPI-nya. Nah, kalau misalnya kita lihat di ini, kalau misalnya kita lihat di sini, di 2015, di sini kan ada inflation rate sebesar 8% ya. The inflation rate is 8%. That means there is an 8% increase of CPI between the year 2014 to 2015. Atau karena inflasinya 8%, artinya itu CPI dari 2015, CPI 2015 itu naik 8% dari CPI 2014 gitu. Nah, how do we find that? Ketika terjadi kenaikan 8%, maka kita tinggal kaliin 108% gitu dari si 111 ini kan. Karena inflasinya 8%. Maka di sini hitungannya adalah IHK 2015 itu adalah 100 tambah 8 per 100 dikali IHK 2014. Karena dia dari tahun 2014 itu naik 8% kan. Maka kita kalikan 108 per 100. Maka nilainya adalah ini, 125,28. Same applies with IHK 2016. Ini kita tinggal 109 karena ini naik, inflasinya 9% ya. Maka 109 per 100 kali IHK 2015 itu adalah 136,55. Nah, terus for the inflation rates, inflasi itu kita sama ya pakai rumus yang tadi. Ini jauh lebih gampang karena kalian jadi you can follow the formula here. Sebenarnya hitungan ini bisa dibantu pakai, misalkan kita bukan kayak soal yang mikir atau gimana banget, tinggal dikerjain aja. Buat yang soal A. Nah, terus buat yang soal B, this is a quite unique problem karena kayak di sini keterangan nih, with the correct formula, what was the average annual inflation rate over the past 6 years? Nah, correct formula di sini maksudnya apa? Maksudnya adalah karena inflation rate itu adalah sebuah angka yang sifatnya percentage of increase, kayak dia adalah rate of increase atau rate of growth, kayak dia adalah seberapa banyak CPI-nya itu increase over time, ya kan? Maka lo nggak bisa nge-treat inflation rate itu sebagai suatu angka biasa yang lo hitung dengan menggunakan arithmetic mean. Arithmetic mean seperti yang tadi gue bilang, kayak lo tinggal jumlahin terus dibagi, itu nggak bisa, because these are not regular numbers, these are percentage multipliers gitu loh, alias kayak dia naik berapa persen. Maka lo menggunakan suatu cara menghitung yang namanya geometric mean. Geometric mean ini dipakai buat ngitung growth rates, biasanya buat ngitung growth rates, atau buat ngitung returns, kalau misalnya lo belajar finance, investing, dan sebagainya. Jadi dia digunakan untuk menghitung sesuatu yang sifatnya itu adalah persentase pertumbuhannya berapa. Dalam kasus ini kan inflasi itu basically persentase pertumbuhan IHK atau persentase perubahan harga kan. Maka lo pakai geometric mean. Dan rumusnya adalah ini. Rumusnya adalah akar pangkat N dikali 1 tambah X1, 1 tambah X2, sampai 1 tambah Xn, dikurang 1. Jadi maksudnya apa? Let me explain dengan kita langsung masukin data yang tadi ya. Misalnya di sini kita kan punya 6 tingkat inflasi kan. 1,07 sampai 1,0676. Nah, 7%
sampai 6,76%. Nah, semuanya itu kita harus tambahin dengan 1 supaya dia jadi multiplier gitu loh. Jadi kayak kalau misalnya inflasi 7% kan artinya harga itu adalah 107% dari tahun sebelumnya gitu. Jadi makanya semuanya harus kita tambahin 1 dulu, terus kita kaliin semuanya, and then we root it to the power of 6. Jadi kayak kita akarin pangkat 6 gitu, akar pangkat 6. Nah, terus setelah ketemu hasilnya, baru kita kurang 1 supaya dia balik jadi inflation rate lagi, bukan jadi kayak multiplier kayak gini. Nah, setelah kita hitung semuanya, itu hasilnya adalah 1,06480, hasilnya tinggal dikurang 1, maka kita dapat bahwa geometric mean dari rata-rata inflasi selama 6 tahun ini adalah 6.48% atau 6,48%. Oke, itu untuk geometric mean. Nah, terus buat nomor 3, arrange the real wage over the past 6 years based on prices in 2017. Nah, di sini ada yang penting, based on prices in 2017 ya. Jadi kalau misalnya kita kita biasanya kita menghitung real income, nominal income atau wage ya, nominal wage juga bisa, either income either wage sama aja, real wage, real income. Nah, dibagi dengan nominal income di tahun T, on the year T, dibagi dengan CPI tahun T dikali 100 kan. Ini adalah rumus real income yang biasanya. Nah, tapi specifically for this case, kita disuruh membandingkan real income ini dengan harga-harga tahun 2017. Jadi karena kita disuruh membandingkan 2017, CPIT ini berubah menjadi CPI 2017 semua. Karena semuanya harus kita compare with prices on the year 2017. Nah, di sini kan tabel ini adalah tabel nominal income yang tadi ya, atau nominal wage. Nah, cara ngitungnya kita tinggal masukin ke rumus yang tadi. Misalnya 2014 nih. Based on CPI 2017, yang lainnya adalah 140, ini adalah CPI 2017 ya. Maka real income 2014 itu adalah 6 juta dibagi 140 kali 100. Maka hasilnya adalah 4.285.000 sekian. Sisanya tinggal dihitung aja. Nah, terus lo masukin aja ke tabel gini, supaya kayak bisa kelihatan pertumbuhannya berapa gitu, seberapa banyak dari 2014 sampai 2019. Terus di sini disuruh interpret nggak ya? Oh, nggak ada interpretation, karena disuruh arrange, kalian cukup bikin tabel aja. Tapi kalau misalnya disuruh interpret, maksudnya apa? Maksudnya adalah kalau misalnya dibandingkan dengan harga pada tahun 2017, this person in question itu better off karena real wage dia meningkat, bukan cuma gaji dia kayak meningkat nominally, tapi realistically purchasing power dari wage dia atau kayak berapa jumlah barang yang bisa dibeli oleh wage dia itu juga meningkat gitu. Karena di sini kita bisa lihat bahwa real income-nya itu meningkat. Oke. Terus soal yang terakhir adalah find the consumer price index for 2014 until 2019 with 2018 as the base year. Alias di sini adalah suatu problem yang kita kenal sebagai reindexing. Reindexing itu adalah mengubah base year dari suatu indeks menjadi base year baru gitu. In our case, base year-nya kan awalnya di 2002 ini kan, di 2012 sampai 100 ya kan. Sekarang kita mau ubah base year-nya jadi 2018. Nah, how do we convert it? Jadi, rumus reindexing ini sebenarnya cukup gampang. Jadi, misalnya nih ya, IHK T, atau jangan IHK deh, karena IHK ya, sorry. CPI on year T yang baru, under new index, itu sama dengan CPIT yang lama dibagi CPI dengan base yang baru ya. Jadi CPI base yang lama dikali 100. Misalnya nih kayak gini, kita mau ngitung indeks harga dengan base year baru itu 2018. Maka yang pertama 2014 kan, ini data old index-nya tuh di sini ya. Let me move it up supaya bisa kelihatan lebih jelas. Ini adalah data for the old index. Nah, jadi data dari old index ini adalah IHK-nya itu kan sebesar 116 ya di 2014. Ini adalah CPIT old. CPIT old di sini 116. Terus CPI B old atau CPI tahun dasar yang lama itu adalah 148. 148. Kita tinggal kalikan 100. Maka kita dapat hasilnya adalah 78,38. Ini adalah CPI 2014 yang baru
Jadi caranya adalah CPI tahun tersebut yang lama dibagi dengan CPI tahun dasar baru yang lama gitu. Dikali 100. And ya udah sisanya tinggal dihitung aja di sini. IHK 2014, 15, 16, 17, 18, 19 ini kecuali 18 ya, karena kan 18 itu base year. Jadi kita bisa langsung tulis bahwa karena dia dijadikan new base year, CPI-nya itu adalah 100. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat bahwa hitungan kita tuh relatif benar karena kan inflation itu bikin CPI itu biasanya naik terus tiap tahun kan. Di sini kita bisa lihat ketika kita set 2018 sebagai base year, maka CPI sebelum 2018 itu nilainya kurang dari 100. Karena kayak ya udah harga sebelum tahun 2018 itu prices were cheaper gitu ya kan. Sementara setelah 2018 prices are more expensive. Berarti IHK-nya itu lebih dari 100 gitu. Nah, gue juga highlight dari komen kalian buat bikin table aja kayak gini supaya lebih mudah diinterpret jawaban kalian sama dosen. Oke, nggak terlalu susah sih buat angka index, that's it. Kira-kira ada yang mau ditanyain nggak nih buat materi index number dan khususnya di soal ini ya, di soal kedua ini. Oke, kalau nggak ada yang mau nanya, mungkin ada sedikit materi yang mau gue follow up masih relating to index number, yaitu perbedaan antara last payers index dan Pasha index, dan what are the advantages of each gitu. Jadi kayak kalau pakai Pasha itu keuntungannya apa, kalau pakai last payers keuntungannya apa, dan estimate-nya tuh bakal beda jauh kalau misalnya kayak gimana. Oke, gue akan ngeliat PPT-nya dulu ya. Okay, last players and Pasha ya. Oke. Oke, layar gue udah kelihatan lagi belum nih BTW? Halo? Udah, Kak. Oke, udah ya. Let me present. Nah, jadi kalau misalnya last payers price index, kalian kan juga tahu bahwa kalau last payers itu dia menggunakan weight atau penimbangnya itu adalah Q0 atau quantity di tahun dasar ya kan. And that is what makes last payers itu popular choice among statisticians karena kayak kebanyakan indeks-indeks di dunia, indeks harganya itu dihitung pakai last payers karena ini nggak ribet buat dicari alias kayak karena Q0 itu datanya udah tersedia dari dulu, maka lo tinggal pakai data yang sama itu aja sebagai pemberat. Nah, advantage-nya di sini itu hanya butuh quantity data from the base period. Dan karena quantity-nya itu konstan, maka kalau misalnya ada perubahan di index last payers, itu purely karena harganya naik, bukan karena quantity-nya yang berubah gitu kan. Q0 adalah konstan gitu, karena udah di-set ke base year kan. Nah, disadvantage-nya adalah last payers ini does not reflect changes in buying patterns, alias ketika as time progresses, trends will change kan. Orang tuh bakal beli barang-barang yang berbeda, pola konsumsi orang jadi berbeda. Tapi kalau misalnya kita ngitung inflasi pakai last payers, artinya kita assume bahwa mereka tuh masih mengkonsumsi dengan pola yang sama kayak bertahun-tahun lalu, sehingga weight-nya ini nggak 100% akurat gitu. And also, it may overweight goods whose prices increase. Jadi gini, kalau misalnya ada kenaikan harga, itu kuantitinya akan turun kan? Ini basic economic plan. Kalau misalnya if price goes up, then quantity goes down kan? Quantity sold in the market. Nah, tapi karena si last payers ini menggunakan key 0, bukan key yang sekarang, maka ketika price goes up, key N, ini key sekarang ini turun, key 0-nya itu tetap sama. Maka dia jadi overweight gitu loh, karena harusnya key-nya kan turun, karena kan harusnya P kali key kan. Tapi karena key 0-nya ini konstan, maka dia akan nge-overweight barang-barang yang harganya naik, gitu, karena dia akan mempertimbangkan efek terhadap quantity-nya. That's for last payers ya. Nah, terus kita akan lanjut ke Pasha. Pasha ini adalah kebalikannya. If last payers uses quantity of time zero atau quantity of base year as the weight, Pasha will use the quantity of the current time. Jadi yang jadi apa namanya? Yang jadi weight-nya itu adalah quantity tahun T atau quantity tahun sekarang. Advantage-nya adalah it uses quantities from the current period, so it reflects current buying habits. Alias weight-nya itu akurat. Misalnya kayak sekarang, lagi ngetren orang beli apa gitu. Maka itu bakal di-reflect secara akurat dalam indeks Pasha.
Nah, disadvantage-nya tapi it requires quantity data for the current year. Dan ini yang bikin banyak statistician nggak pakai Pasche karena susah untuk lo ngumpulin data lagi setiap tahun. Istilahnya kayak buang-buang duit lah buat hitung inflasi doang kan. And because different quantities are used each year, it is impossible to attribute changes in the index to changes in price alone. Alias, QT ini kan dia bisa naik, bisa turun ya. Ini variable kan. Instead of Q0 tadi kan yang konstan. QT ini variable. Jadi kalau misalnya indeks Pasche ini naik, kita nggak tahu nih kenaikannya itu sebenarnya bersumber dari prices going up atau people consuming more goods. Karena si QT ini juga variable gitu dalam Pasche Price Index. Nah, terus kebalikannya adalah ini, it tends to overweight the goods whose prices have declined. Nah, kalau misalnya price-nya itu decline, maka kuantitinya itu bakal naik gitu kan. Maka dia akan di overweight nih sama si Pasche Index. Alias ketika terjadi penurunan harga, maka si Pasche ini akan menghasilkan estimate yang lebih tinggi daripada si last payers karena orang tuh lebih membeli banyak gitu kalau misalnya price-nya decline gitu. Terus nih seperti yang tadi udah gue jelaskan, kalau misalnya harga naik, QN tuh turun kan. Kalau misalnya harga naik tuh QN turun, maka Pasche Index itu akan produce a lower estimate than last payers index. Kebalikannya, kalau misalnya harganya naik, kebalikannya kalau misalnya harganya turun, maka QN naik dong karena lower price, maka people buy more goods. Ketika QN naik, maka Pasche Index akan menghasilkan estimate yang lebih tinggi daripada last payers index karena QN-nya naik. Dan seperti yang tadi udah gue jelaskan, Pasche Index juga membutuhkan weight atau quantity of tahun N ini atau tahun T ini untuk diupdate tiap tahun. Sehingga in practice, the last payers index is more widely used. Dan di sini yang bisa kita lihat adalah last payers index and Pasche Index provide similar results if the time periods being compared are not too far apart. Kalau misalnya bedanya cuma 1 tahun, 2 tahun, hasilnya itu masih bakal mirip-mirip karena people don't adjust their consumption that much gitu loh in the span of 1 to 2 years. Karena orang-orang tuh belinya ya nggak bakal beda terlalu jauh lah dalam 1-2 tahun. Tapi kalau misalnya we stretch the time horizon, misalnya kayak lo ngebandingin hasil antara last payers dan Pasche dengan jangka waktu antara base year dan tahun sekarang itu 10 tahun, maka hasilnya akan beda jauh. Karena kayak over 10 years itu udah banyak banget perubahan dalam konten Pasche, itu hasilnya bisa drastically different gitu. Dan di sini ada yang namanya Fisher's Ideal Index, Pasche Index. Ini cuma lo kaliin aja terus lo akarin gitu sih. That's for Fisher's Ideal Index. Oke, jadi gue rasa itu udah cukup buat yang index number dan soal nomor 2 in general. Next, gue bakal lanjut ke soal nomor 3 aja ya. Oke, wait. Oke, soal nomor 3 itu oke, kita balik ke OneNote aja. Oke, problem 3 ini adalah problem 3 ini membahas mengenai Bayesian probability. Nah, mungkin nanti gue mau ngasih kayak sedikit materi gitu sebelum kita masuk ke problem 3 ini. You know what, ya udahlah gue akan ngasih materi dulu karena gue rasa dan gue dengar juga kayak kebanyakan angkatan kalian ini kayak banyak yang struggling dengan masalah probability ini kan. Jadi gue akan jelasin dulu rumus Bayes teoremnya itu pakai materi bentar ya. Oke, jadi Bayes theorem ini basically itu sebenarnya it's the same thing dengan aturan conditional probability yang biasa, tapi rumusnya di-expand aja. Karena kalau misalnya kita lihat nih, aturan conditional probability yang biasa, itu rumusnya kayak gini kan.
rumusnya adalah misal kita punya probability dari B given kenapa gue misal kita punya probability of B given A. Kita punya probabilitas B given A, maka formulanya adalah probability of B intersect A per probability A. Nah, terus basically what the Bayes theorem tries to accomplish adalah dia mau mengubah formula ini menjadi suatu formula yang data-datanya itu bisa kita dapat gitu. Nah, how does it do that? Yang pertama, kira-kira kalau yang atas nih, yang atas ini kan adalah joint probability ya. Maka kita bisa pecah rumus ini pakai joint probability, formula of joint probability. Tapi kalau misalnya ini kita pecah, maka kan kita dapat joint probability-nya adalah probability dari B given A dikali probability A kan. Tapi kayak ini balik lagi ke sini dong. Nggak ada gunanya kalau misalnya kita bikin kayak gitu. Maka, in order for the Bayes theorem to work, yang atasnya itu harus dibalik. Instead of B intersect A, supaya lebih gampang dipahami juga, kita bikin ini jadi probability of A intersect B gitu. Nah, probability dari A intersect B ini kan sekarang bisa kita pecahkan jadi probability of A given B times probability B. Jadi sekarang kita bisa nyari dua data ini. Jadi ini Bayes theorem yang final, gue nanti update di sini ya. Jadi yang atas, sorry. Jadi buat yang atas, kita udah bisa lihat bahwa hasil akhirnya adalah jadi kayak gini kan, probability of A given B times probability B. Nah, sekarang yang bawah, probability of A. A ini kan single event ya, ini cuma satu event doang. How do we find the probability of A? Kita menggunakan yang namanya total probability rule. Jadi total probability rule, itu kalian mungkin udah belajar juga di kelas, itu adalah intersection, basically dia mengatakan bahwa kayak gini nih misalnya. Misalnya, lo punya suatu, gue gambar di mana ya BTW ini? Di sini deh, di bawah sini ya, gue pakai dulu ya tempatnya ya. Nah, misalnya lo punya suatu eksperimen gitu. Terus eksperimen ini bisa menghasilkan dua outcome, B dan B complement. Atau kayak dua outcome ini mutually exclusive dan exhaustive ya. Kayak dia nggak mungkin beririsan, karena nggak ada irisannya kan antara B dan B complement. Dan dia exhaustive alias kayak dia menghabiskan semua probability di event. Nggak mungkin seseorang itu nggak salah satu di antara B atau B complement. Terus di tengah-tengahnya lo punya event A. Nah, probability of A atau daerah yang gue arsil ini kan bisa didefinisikan sebagai intersection dari A and B, probability of A intersect B, plus probability A intersect B complement. Istilahnya kayak orang yang A, kalau dia nggak B, dia pasti B complement. Maka probabilitas dari orang yang A adalah orang A yang B ditambah orang A yang B complement. So we get the total probability rule. Nah, ini kita bisa tulis probability of A intersect B plus probability A intersect B complement. That is the total probability rule. Nah, sekarang kita tinggal masukin nih ke Bayes theorem kita. So if you put it in to the Bayes formula, kita akan dapat ini kan, probability of A intersect B plus probability of A intersect B complement. Nah, tapi ini sebenarnya bisa kita break down further karena ini adalah joint dari A and complement of B. Maka kita bikin joint probability ini menjadi kita balikin lagi ke conditional probability pakai rumus yang sama kayak di atas. Kalau misalnya dia A intersect B, ya berarti kita bikin jadi gini, probability A given B times probability B. Kalau misalnya yang ini, yang sebelah juga sama, kita bikin jadi probability of A given B complement times probability of B complement. So, the end product of the Bayes theorem itu ini ya. Ini adalah rumus Bayes yang final. Kalau misalnya kalian mau ngafalin rumus ini, feel free to do so. Meskipun, dan kayak kalau mau nulis di ujian juga boleh, even though I don't recommend it, karena lebih gampang kalau misalnya lo makamin konsepnya. Kenapa tuh Bayes theorem tuh bentuknya bisa jadi kayak gitu. That's it. Sebelum gue masuk soalnya, ada yang mau nanya nggak nih? Soal Bayes theorem ini.
Oke, nggak ada ya. Kalau nggak ada, kita langsung aja lanjut ke soal. Wait, bentar. Please stop share. Kita lanjut ke OneNote ya. Oke. Share screen. Oke. Nah, ini adalah third problem ya. Problem ketiga itu di sini assume that 2% of the population in the city are infected by COVID-19. It is also assumed that from those who are infected took the PCR swab test, there is a 99% chance that the test will return a positive reading. But keep in mind that these tests are not perfect. Even if the suspect does not have COVID-19, there is some probability that the test will return a positive. Given that an individual is not infected by COVID-19, there is still a 3% chance that the swab test will return a positive. Jadi di sini kita punya dua kemungkinan ya, dua probability. Yang pertama adalah infected or not. Apakah dia terinfeksi COVID atau not infected. Maksudnya infected di sini mungkin kayak some people here, ada beberapa yang bingung kalau bedanya apa sih infected, ya infected, positif, negatif. Ketika kita bicara infected or not, it depends on whether you actually have the disease gitu loh. Maksudnya kayak lo tuh beneran kena COVID atau enggak. That's what infected or not infected means. Sementara, kejadian yang satunya lagi adalah based on the results of your test. Test lo itu positif atau negatif. Karena bisa aja kan, you actually have COVID-19, tapi your test returns negative. Atau lo bisa juga sebenarnya nggak kena COVID-19, but your test returns positive, ya kan? Makanya kita nggak classify ini jadi dua event yang berbeda. Nah, the first question is, use a tree diagram to list the sample space for showing all possible outcomes after selecting a suspect who either has COVID-19 or does not, and then testing for the result to be either positive or negative. Jadi di sini kalau misalnya kita lihat soal, perintahnya udah lumayan spesifik. Lo udah disuruh bikin tree diagram dengan orangnya itu infected atau enggak dulu, baru dia actual hasil tesnya itu positif atau negatif. Nah, to make it easier untuk lo ngerjain soal kayak gini, ini harus sih, lo harus nge-labelin masing-masing event. Misalnya di sini gue kasih label A itu artinya infected, B itu artinya not infected, T itu artinya the test is positive, and N besar di sini itu artinya the test is negative. Nah, terus tree diagramnya tinggal kita bikin di sini. Tadi kan kita udah tahu ya bahwa 2% of the population has COVID-19, ya kan? Maka infected ini probability-nya adalah 2%. Sementara yang not infected, karena dia adalah kebalikan dari infected, alias kayak dia complementary, they are both mutually exclusive and exhaustive, lo cuma bisa infected atau enggak, dan lo nggak mungkin infected dan nggak infected sekaligus kan. Makanya the probability of B, or probability of not infected, is 1 minus probability of A. 1 dikurang probability dari yang terinfeksi. Hasilnya adalah 98%. Itu untuk yang tidak terinfeksi. Nah, terus dari masing-masing branch ini, kita bisa bikin even more branches. Karena ada given probability yang tadi kan. Karena setelah seseorang itu dia actually sakit atau enggak, we need to test them and see what the test result returns. Nah, kalau misalnya yang terinfeksi, tadi kan dia bilang bahwa the test is 99% effective kan. Kayak dia 99% chance that people who are infected will return a positive reading. Jadi di sini it is important to distinguish event mana yang udah terjadi duluan. Di sini yang terjadi duluan adalah apakah dia infected atau enggak kan. Kalau misalnya dia udah infected, if the person is already infected and he is tested positive, the chance is 99%. Maka 99% ini adalah probability of P given A. Alias di sini A itu udah terjadi. Sekarang berapa probability P terjadi? Sakit udah terjadi, infected udah terjadi. What is the probability of positive? That is what given probability means. Nah, terus kalau misalnya tes negatif, itu tinggal kebalikannya aja dari tadi. Kalau positif kan 99. Tapi kalau negatif, it's also mutually exclusive and exhaustive dengan positif. Maka 1 dikurang 99%. Maka hasilnya adalah 1%. Jadi kalau misalnya, even if you're infected, there is still 1% chance that your test will return negative. Nah, terus berikutnya, buat yang tidak terinfeksi, itu tes positifnya, tadi udah dibilang kan, suppose a person is not infected, given an individual
Ini udah enak banget, di soalnya ada kata kuncinya given. 3% chance that this adalah probability of P given B, probability of the test positive given the suspect is infected, itu adalah 3%. Sementara kalau yang negatif, tinggal kebalikannya juga. 1 dikurang 3%, alias 97%. Itu untuk probability yang negatif given not infected. Itu 97%. Oke, beberapa soal berikutnya ini cukup gampang. Ini B dan C gue gabungin aja ya. B is calculate the probability that the suspect does not have COVID-19. Dan C, probability that the suspect has test positive given that the suspect does not have COVID-19. Pertama yang B dulu. B itu adalah suspect does not have COVID-19. Jadi ini kita harus properly identify the events. Kalau misalnya yang B, simply does not have COVID-19 itu adalah probability dari B kan. So the probability of B is this, 98%. Dan itu didapat dari, karena infected and not infected are mutually exclusive and exhaustive events. Alias dalam kasus ini, B equals complement of A, atau A equals complement of B. Itu adalah mutually exclusive dan exhaustive. Maka probability-nya bisa pakai subtracted from 1. Jadi 1 dikurang 98% gitu. Nah, terus buat yang C, probability that the suspect has test returns positive given that the suspect does not have COVID-19. Nah, jadi yang udah terjadi di sini itu adalah suspect itu does not have COVID-19 atau dia not infected kan. Suspect is not infected. What is the probability that the test returns positive? Jadi seperti yang udah dijelasin juga tadi di soal, itu adalah probability dari P given B. Probability of positive given not infected, dan probability-nya sebesar 3%. Itu tinggal kita lihat datanya karena udah di-provide sama soal. Oke. Nah, terus berikutnya, ini udah mulai pakai rumus sedikit. What is the probability that a randomly chosen suspect will be COVID-19 free and will still test positive for COVID-19? Jadi ada dua kata kunci di sini. First of all adalah randomly chosen suspect. Maksudnya, belum ada apapun yang terjadi. Kita nggak punya prior information apakah suspek ini tuh sebenarnya dia infected with COVID-19 atau enggak. Jadi ini randomly chosen suspect ya. What is the probability will be COVID-19 free? Kita sambil tulis aja eventnya. Jadi eventnya di sini adalah COVID-19 free itu adalah not infected ya. Jadi B and intersect will still test positive for COVID-19. B intersect P. Atau kita bisa balik juga jadi probability of P intersect B. Positive and not infected gitu. Iya, positive and not infected. Nah, jadi ketika kita punya kayak gini, kita tinggal pakai rumus yang tadi buat joint probability. Probability dari P given B, probability dari P intersect B adalah probability dari P given B times probability B. Nah, hitungannya bisa kita lihat di bawah sini. Kita kan tahu ya bahwa tadi probability of P given B itu adalah 3%, sementara probability B itu adalah 98%. Maka kita multiply 2.94% suspect does not have COVID-19. Nah, kemudian yang terakhir, it thought to be the most difficult, ini adalah yang namanya Bayes theorem. Nah, Bayes theorem ini dia ngebalik urutan order dari eventnya dari tree diagram. Kalau misalnya dari tadi tree diagram, kita mengasumsikan bahwa information yang kita dapat duluan adalah whether someone itu infected or not infected with COVID-19. Tapi di soal nomor E, suppose the test suspect returns negative. The test of the suspect returns negative. Jadi yang kita tahu duluan ini adalah hasil tesnya. Dan sekarang pertanyaannya, what is the probability that the suspect has COVID-19? Jadi kalau kita identify the event, eventnya di sini adalah remember to identify which event already happened, atau kayak
which event is given. Dalam kasus ini, yang given itu adalah suspect testnya negatif ya kan. Jadi givennya adalah N, given N. Probability dari apa nih given N? What is the probability that the suspect has COVID-19? Alias probability of A given N. Atau infected given negative. Oke, buat hitungannya kita tinggal lanjut aja ke bawah. Bayes theorem, probability dari A given N, seperti yang tadi gue bilang, itu adalah probability of A given N, itu adalah probability dari A intersect N per probability of N, ya kan? Nah, sekarang sisanya tinggal kita lanjutin ke Bayes theorem yang tadi. Tinggal kita expand berdasarkan yang tadi gue jelasin. Yang atas, karena itu A intersect N, kita bisa expand jadi ini atau ini juga N intersect A ya, as a visual guide. Kalau misalnya kalian lupa, kenapa? N intersect A, maka kita bisa bikin jadi N given A times probability of A, ya kan? Itu untuk yang atas. Sementara yang bawah, probability of N ini negatif kan? Negatif ini tuh dia berarti intersecting dengan apa nih sekarang? Imagine imagine this Venn diagram. Misalnya di sini ada negatif. Ini adalah negatif. Orang yang negatif itu bisa dia actually infected, which is A, atau not infected, which is B, ya kan? Maka probability of N adalah intersection dari masing-masing N intersect A dan N intersect B. Maka kita bisa tulis probability N sebagai probability N equals probability of N intersect A plus probability of N intersect B. Karena di sini B bertindak sebagai complement of A dan sebaliknya karena mereka mutually exclusive and exhaustive kan. Nah, kalau misalnya kita expand lagi kita dapat kayak gini tadi, probability N intersect A itu adalah probability dari N given A times probability A. Gue lupa ngurungin, sorry. Terus di button. Okay. Probability of N given A times probability A plus N intersect B ya, berarti probability N given B times probability B. Nah, ini tinggal kita hitung aja, karena all of the data here is already available in our original tree diagram. Jadi kita tinggal masukin aja semua angkanya, 0,01 kali 0,02 per 0,01 kali 0,02 tambah 0,97 kali 0,98. So we get the result itu adalah 0,0002 per 0,9508. Hasilnya adalah ini, 0,0002103497. Atau kayak ini equal ke berapa persen ya berarti? 0, ini 1%, ini 0,02%. Sekitar 0,02%. Ini adalah probability dari seseorang itu actually kena COVID-19 kalau misalnya hasil tes dia negatif. Gitu. That's for Bayes theorem and probability. Ada yang mau nanya buat materi ini? Oke, kalau misalnya nggak ada yang mau nanya, kita akan lanjut aja ke soal terakhir, which I will also start dengan materi juga, karena kan di soal terakhir ini gitu. Jadi materinya adalah soal binomial distribution dan mungkin banyak dari kalian yang kayak belum tahu binomial distribution itu apa. So I will explain a bit. Bentar ya. Oke. Oke, udah kelihatan ya. Oke, jadi discrete and binomial probability distribution. First of all, ada istilah random variable. Jadi random variable ini simply kayak suatu variabel yang acak dari suatu eksperimen. Misalnya kayak jumlah ban yang meletus di suatu hari tertentu, atau kayak jumlah mata dadu yang lo dapat ketika lo ngelempar suatu dadu. Dan random variable ini di-denote dengan uppercase letters, misalnya kayak X besar. Nah, terus values dari random variable itu denoted dengan lowercase letters yang sama dengan si uppercase tadi. Misalnya uppercase tadi X besar, kalau misalnya nilai-nilainya itu adalah X1, X2, dan seterusnya. Maka kita sering tulis misalnya kayak
ketika kita bicara rumus probabilitas di binomial ini, kita sering tulis probability of x equals xn atau xi gitu. Maksudnya adalah probability dari random variable ini sama dengan suatu value tertentu. Misalnya kayak probability x sama dengan 2, x sama dengan 5, x sama dengan laki-laki gitu misalnya. Kan gue nggak tahu nih, ini kan bisa aja beberapa value-value ini kan nggak harus angka ya, dan seterusnya. Jadi that's for the notation of random variable. Kalau dia bingung, nulisnya gini ya kalau di ujian, probability x besar sama dengan xi kecil, atau angka langsung probability x sama dengan 2 dan seterusnya. Oke. Terus suatu random variable itu bisa diklasifikasi sebagai discrete random variable, atau continuous random variable. Nah, kalau misalnya discrete variable, dia adalah suatu countable number of distinct value, atau ini value-nya adalah integer atau bilangan bulat. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, misalnya lo mau menghitung probability jumlah anak dari suatu keluarga. Maka kalau misalnya lo grafikin, ini bakal jadi kayak gini kan, misalnya kayak probability yang anaknya cuma 1 berapa, 2 berapa, 3 berapa, 4 berapa, 5 berapa. Biasanya discrete variable ini dipakai buat mengukur probability dari suatu kejadian. Karena kejadian itu adalah bilangan bulat kan, misalnya kayak terjadi 1 kali, terjadi 2 kali. Nggak mungkin kan seseorang itu punya 2,5 anak. Atau nggak mungkin kan misalnya kayak di jalan tuh hari ini ya tabrakan mobil tuh ada 2,5 kali. Nggak mungkin kan. Jadi that's what's called discrete variable. Tapi kalau misalnya continuous variable, dia adalah uncountable values within any interval. Jadi instead of bentuk fungsinya kayak gini, dia bentuk fungsinya kan kayak gini. Karena nilainya tuh bisa koma-koma gitu loh. Misalnya kayak lo mau ngitung berapa probability tinggi badan seseorang. Tinggi badan itu kan bisa varying banget kan. Misalnya kayak 160,2, 171,3, 179,45 cm. Kalau misalnya gue tanya kayak probability seseorang itu tinggi badannya tuh pas 170 cm. Hampir nggak ada kan, kayak pas banget gitu 170 kalau kita ukur ya, assume kita kayak benar-benar ngukur sampai ukuran yang paling kecil. Maka ini adalah yang kita sebut continuous random variable. Dan ketika kita bicara continuous, kita harus menggunakan interval untuk mencari nilainya. Jadi kayak kita nggak bisa bilang kayak, kan kita bisa bilang nih kalau sekarang, berapa probability suatu keluarga itu punya 3 anak. Tapi kalau misalnya di continuous random variable, bilang berapa probability seseorang punya 170 cm. Lo harus pakai interval. Itu. Oke. Gue lanjut aja. Nah, terus probability distribution itu ini yang membedakan tadi antara si discrete dan continuous random variable. Kalau misalnya discrete, maka probability dia akan disebut dengan probability mass function. Sementara kalau yang continuous itu adalah probability density function. Kalau mass, kenapa disebut mass? Karena kalau lo bisa lihat dari ini gue balikin aja ya, si kurva yang tadi, misalnya dan seberapa tebal sih di titik tertentu gitu, kalau misalnya yang continuous random variable. Nah, terus kalau misalnya cumulative distribution function, itu sama aja kayak kumulatif ya, kayak kalian hitung distribusi frekuensi kumulatif. Cuma bedanya ini adalah cumulative probability distribution. Dan properties of a discrete probability distribution, ini yang sekarang kita akan pelajari itu discrete, karena kalian baru akan belajar continuous distribution setelah UTS. Jadi buat discrete, probability of each value x itu adalah di antara 0 dan 1 kan, karena kan nggak mungkin kayak probability-nya itu 1,2, berarti dia lebih pasti dari pasti terjadi, dan nggak mungkin kan. Maka probability x sama dengan xi, ini adalah notation yang gue bilang tadi untuk mendenote rumus dari random probability, itu adalah antara 0 dan 1. Dan semua jumlah sum of all probabilities adalah 1. Karena kayak ya udah nggak mungkin ada kejadian di luar yang didescribe oleh si probability mass function itu. Maka sigma dari probability x sama dengan xi equals 1. Alias kayak semua area yang diarsir di kurva itu adalah sama dengan 1 gitu. Oke, kita lanjut aja. Nah, ini ada example, tapi gue skip aja karena ini nggak terlalu penting buat sekarang, karena yang penting adalah binomial ya. Nah, tapi just in case kalian dikasih probability distribution, ingat ini. Ini ada beberapa rumusnya. Kalau misalnya ditanya expected value atau mean,
Nah, mean ini atau mu biasanya disebut dengan istilah expected value karena kita bukan menghitung kayak rata-rata dari angka, kita menghitung ketika kita melakukan eksperimen ini, kita unexpected value itu kita bisa kalau misalnya kalau misalnya kita ngitung population mean dari distribusi frekuensi biasa, rumusnya kan adalah sigma fi xi per n, ya kan? Alias kayak ini adalah frekuensi dari masing-masing data atau masing-masing observation dibagi dengan total observation kan. Nah, tapi di sini frekuensi dan total observation ini kan total observation ini nggak ada karena total observation kita adalah 1. Probability dari semuanya kalau di total itu adalah 1, ya kan? Sehingga n sama dengan 1, maka sekarang kita punya sigma xi dikali dengan probability x sama dengan xi. Karena sekarang kita nggak punya frekuensi, kita punyanya adalah frekuensi kan basically kayak sama aja. Seberapa sering sih suatu kejadian itu terjadi. Tapi karena ini kita dealing with probabilities, maka frekuensi kita di sini essentially adalah probability of x sama dengan xi ini. Ini adalah rumus untuk expected value ya, untuk rata-rata. Kemudian variance-nya itu juga sama aja sebenarnya dengan rumus variance yang biasanya. Cuma sekarang kita karena n-nya sama dengan 1, kita nggak bagi n, dan karena karena kita nggak punya frekuensi, maka ini kita kayak gini, sigma xi min mu kuadrat, atau bisa aja ditulis sebagai xi dikurang expected value dari random variable x kuadrat, karena kan kita lebih sering pakai expected value ya istilahnya untuk si discrete probability ini, dikali probability of x equals xi. Dan untuk standard deviation-nya tinggal diakarin dari variance gitu. Itu untuk descriptive statistics dari si discrete probability distribution. Nah, next kita akan mulai masuk ke binomial. Jadi binomial ini diawali dengan suatu proses yang namanya adalah Bernoulli process. Ini adalah suatu proses di mana there are a series of independent and identical trials of an experiment, such that on each trial there are only 2 possible outcomes, success and failure. Jadi nggak mungkin ada 2 kemungkinan di luar success and failure. Nah, success and failure ini tuh bisa kita definisikan sendiri. Misalnya kayak kita ngelempar koin. Success itu adalah heads. Kalau misalnya kita lempar kita tuh heads, kita anggap sukses. Failure itu kita anggap kalau misalnya lemparan kita tuh tails gitu. Itu kita anggap failure. Atau misalnya kita ngelempar dadu nih. Ngelempar dadu. Kita bisa definisikan suksesnya sendiri gitu loh. Sukses itu misalnya kita akan menganggap itu sukses kalau misalnya jumlah dadu yang kita roll itu lebih dari 4 gitu misalnya. Fail kalau misalnya kurang dari 4. Tapi most of the time ini biasanya success failure itu cuma kayak menjelaskan suatu simple event. Misalnya kayak lo nembakin panahnya kena atau enggak. Atau misalnya bannya tuh pecah atau enggak. Gitu, jadi kayak itu buat outcome ya. Dan another key thing to note here adalah independent and identical trials. Jadi each time the trial is repeated, setiap kali percobaan ini diulang, probability of success and failure remains the same. Jadi kayak lo ngelempar koin nih, mau lo ngelempar koin itu berapa kali pun, probability of success and failure itu tetap 50-50 ya kan. Atau lo ngelempar dadu berkali-kali, probability dari lo mendapatkan mata dadu 6 itu juga tetap 1/6 aja, nggak berubah. Jadi antara lo melakukan trial itu nggak saling mempengaruhi satu sama lain, dan kemungkinan dari sukses lo atau kayak probability of success lo itu akan constant atau remains the same. Oke, sekarang kita akan masuk ke hitungan binomialnya ya. Nah, binomial random variable ini number of success, jadi kayak random variable dari binomial, probability dari x sama dengan xi-nya, xi-nya ini adalah berapa jumlah sukses achieved in the end trials of a Bernoulli process. Jadi ada beberapa beberapa simbol yang harus kita catat di sini. Yang pertama adalah x atau xi, sama aja x atau xi. X ini adalah number of success. Jadi berapa kali kita mau berapa kali sukses, juga kayak berapa probability lo ngelempar koin 10 kali nih, berapa probability lo dapat head sebesar 7 kali gitu. Itu adalah number of success.
Nah, terus berikutnya adalah N. N adalah number of trials. Jadi kayak semua trial yang lo lakukan itu berapa. X ini adalah suksesnya berapa, N itu adalah total trials. Kemudian, dua lagi yang penting adalah ini, probability of success itu denoted as P. Misalnya P sama dengan 0,7. Maka probability dari suatu event itu sukses itu adalah 0,7. Sebaliknya, karena failure itu mutually exclusive and exhaustive dengan P, maka probability of failure adalah 1 minus P or Q. Misalnya kayak kalau misalnya tadi P-nya sama dengan 0,7, Q sama dengan 1 minus P adalah 0,3. Gitu. Itu untuk binomial random variable. Nah, habis ini masih ada materinya nggak? Coba kita lihat. Nah, oh iya, untuk rumusnya, kita kan udah tahu nih bahwa tadi, recall ya, X itu adalah number of success. N itu adalah number of trials. P itu adalah probability of success. Q itu adalah probability of failure atau probability of 1 dikurang probability of success. Ini adalah failure ya. Nah, rumus dari binomial, probability dari X sama dengan X, karena kan tadi kita menggunakan X kecil untuk merepresent number of success. Dan X besarnya ini adalah si random variable tadi kan. Probability dari X, gue tulis ulang aja di bawah, karena di buku JJ gak kurang jelas, itu sama dengan combination of nx dikali p to the power of x, p pangkat x, dikali q to the power of n minus x. Nah, ini ada, yang pertama ada ini ya, let's just the elephant in the room. Ini ada rumus CNX. CNX ini adalah rumus kombinatorika. Combination. Ini adalah combination formula. Combination formula tuh istilahnya kayak dia menanyakan ada berapa kombinasi kalau lo misalnya mengambil X, kalau lo misalnya mengambil X dari total N unsur gitu. Rumusnya itu adalah combination, itu rumusnya adalah N faktorial per X faktorial N min X faktorial. Gue harap masih pada ingat faktorial itu apa? Faktorial itu suatu bilangan itu dikaliin ke bawah sampai 1. Misalnya kayak 5 faktorial sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 ya. Itu untuk factorials dan combination formula. Nah, kalau untuk P ini kan tadi kita sukses ya, probability of success. Maka dia dipangkatkan dengan X. X itu adalah berapa jumlah sukses yang kita mau atau yang ditanyakan oleh soal. Sementara Q itu kan adalah probability of failure ya, probability of gagal. Maka dia harus dipangkatkan jumlah kegagalan, di mana jumlah kegagalan itu adalah N dikurang X. Total trials dikurang trial yang berhasil, sama dengan trial yang gagal kan. Sementara combination ini adalah kayak simply kayak ada berapa kombinasi aja nih, di mana misalnya kayak 10 kali trial, lo sukses 7 kali, gagal 3 kali. Ada berapa kombinasi sih di mana lo suksesnya 7 kali dan gagalnya 3 kali gitu. Maka kita pakai ini si combination of N and X gitu, X from N. Oke, itu untuk binomial formula. Kira-kira ada yang mau ditanyain nggak dari binomial formula ini? Oh iya, sorry, gue lupa terakhir. Binomial formula ini ada descriptive statistiknya juga, ada parameternya juga. Nah, parameternya, expected value-nya itu adalah mu, itu sama dengan NP, number of trials dikali probability of success. Jadi cukup NP. Kalau untuk variance-nya, atau sigma kuadrat, itu adalah NP dikali 1 min P, atau NPQ. Ini adalah variance dari X, dari random variable X. Dan STADEV atau standard deviation dari random variable X itu seperti biasa tinggal ngakarin variance. Dalam kasus ini akar dari NPQ gitu. Ada yang mau ditanya nggak nih buat sorry kenapa gua ambil semua. Oke, ada yang mau ditanya nggak nih buat binomial formula? Oke, kalau nggak ada yang ditanya, mungkin habis ini kita bisa lanjut ke contoh soal aja. Kita balik ke soal hold on, gue clear dulu. Kita balik aja ke soal ini ya, soal yang tadi tentang binomial. Oke. Nah, di problem 4, ini soal binomial yang cukup menarik karena ada sedikit aljabarnya juga. Nih,
At the archery training ground, some archers shoot arrows at targets at a distance of between 20 and 70 meters. The probability of hitting a target with one shot is P. Jadi di sini kita udah dikasih tahu ya bahwa P ini nanti bakal konstan kan. And when shooting from a distance of D meter, P equals 0.015 times 70 minus D. Jadi di sini probability dari sukses atau P ini tergantung dari jarak nembaknya berapa gitu. Dan nanti kita kan bakal dikasih informasi lebih lanjut kan soal shooting distance itu berapa. Terus when shooting from each arrow is released independently. Ini another key characteristic juga dari binomial distribution. Setiap eventnya itu independent. Nah, terus first, can you explain why this is a binomial probability distribution case assuming y shots are taken? Jadi di sini n equals y ya. Jadi karena di sini dia nggak pakai n, dia pakai y. Jadi kayak number of trials-nya kita ganti dengan y. Why is this a binomial distribution? Karena yang pertama, kita punya trial yang sama yang diulang sebanyak n times, dan maksudnya bukan n times ya, tapi y times. Itu yang pertama. Jadi karakteristik yang pertama itu adalah repeated trials. This is the first example of a binomial distribution characteristics of the binomial distribution. Nah, terus yang kedua, karakteristik yang kedua adalah there are only two choices atau kayak binary choice. Kenapa binary? Karena choice-nya tuh either success atau fail. Dalam kasus ini, either the arrow hits a target or doesn't. Ya kan, maka cuma ada dua kemungkinan. Maka cuma ada dua probability juga, P dan Q, success or failure. Nah, terus yang ketiga, hasil dari masing-masing percobaan ini nggak saling mempengaruhi. As stated di soal, each arrow is released independently. Jadi ini adalah independent events. Alias, probability dari masing-masing tembakan itu nggak saling mempengaruhi tembakan selanjutnya. Terus yang ketiga, peluang sukses atau P, probability of success, itu bakal sama nih untuk tiap percobaan. Jadi selama jaraknya sama, misalnya kayak dia nembakin 6 arrow dari jarak 50 meter. Itu P, itu sama. Selalu sama untuk setiap perubahan. Nah, maka kita menggunakan binomial distribution untuk soal ini. Nah, terus yang kedua, an archer releases 10 arrows from a distance of 40 meters. Yang pertama, find the probability that exactly 4 arrows hit the target. Jadi di sini kita disuruh mencari probability of x random variable equals 4 ya. Kita balik lagi ke bawah. 10 anak panah dari jarak 40 meter. Ya kan ya, 10 arrows from the distance of 40 meters. Maka kita bisa dapat n sama dengan 10 atau di sini y sama dengan 10. Kalau lo mau stick to the definition dari soal, P itu adalah 0.05 times 70 minus 40. Karena tadi kan kita lihat bahwa P itu adalah 0,015 kali 70 minus D ya kan. Maka di sini karena distance-nya adalah 40 meters, P is 0.05 times 30, maka adalah 0.45. Ini adalah P. Dan Q, inverse dia adalah 1 minus P, di mana Q-nya adalah 0,55. Nah, terus yang pertama, probability dari X sama dengan 4. Karena ini sama dengan, kita langsung hitung pakai formulanya aja di sini. 10C4 dikali 0,45 pangkat 4 kali 0,55 pangkat 10 pangkat minus 4. Jangan lupa ya, formulanya adalah P, X, probability of X equals X is C NX times P to the power of X times, gue geser kanan dikit, karena ini space, P to the power of X times Q to the power of N minus X. Di sini N-nya 10, C-nya itu 4. BTW ini bisa juga ditulis NCX ya, sama aja. Itu cuma beda gaya penulisan doang. Times P-nya itu adalah 0,45 pangkat 4 times Q-nya 0,55 pangkat 10 min 4 N minus X. Nah, gimana cara ini kan sebenarnya lo bisa hitung manual. Tapi cara yang lebih cepat adalah kalau misalnya lo pakai Excel. Nah, kalau misalnya lo pakai Excel, lo bisa lihat di sini. Bentar, gue akan present Excel jadi. Back to the same class earlier. Di Excel itu ada suatu formula yang namanya itu binom dist. Binom dist, of course, stands for binomial distribution ya. Jadi kita tinggal sama dengan
binom.dist. Di sini kita tinggal masukin number S-nya berapa. Number S ini number sukses. Jadi S di sini maksudnya adalah sukses. Misalnya tadi kita berapa kemungkinan pemanahnya 4 kali kena sasaran kan. Number of success itu adalah 4. Kemudian trials itu adalah jumlah trialnya itu adalah 10 kali. Probability-nya adalah 0,45 atau pakai point ya, karena ini Excel ya. And cumulative-nya kita isi false dulu, karena kan kita cuma ngitung bukan kumulatif, tapi kayak berapa probability dia kenanya itu 4 kali kan. Maka kalau misalnya kita enter, kita akan dapat value sebesar ini, 0,238367. Nah, kalian tuh bisa pakai Excel ini either buat nyocokin jawaban kalian dengan ini atau kayak kalian bisa langsung pakai Excel ini aja buat ngitung nggak apa-apa. Jadi kalian tinggal tulis rumusnya, terus ya udah hitungannya itu dari Excel ini. Nah terus kalau cumulatif gimana? Gue agak lupa kalau yang cumulatif itu bisa pakai Excel atau enggak. Tapi let's see di soal berikutnya. Nah jadi di soal berikutnya itu kita balik ke OneNote lagi aja. Nah di soal berikutnya yang nomor 2, berapa probability nih? Find the probability that at least 8 arrows hit target. Jangan lupa ini ada kata kunci at least ya. Nah, jadi jangan lupa tanda-tanda buat kurang dari, lebih dari, dan sebagainya. More than atau less than itu adalah lebih dari atau kurang dari ya. Tapi kalau misalnya at least dan at most itu pakai sama dengan. At most itu berarti kurang dari sama dengan, at least itu berarti lebih dari sama dengan ya. Nah, di sini kan at least 8 arrows hit the target. Maka di sini probability X lebih dari sama dengan 8 kan. Nah, in the case of discrete probability distribution kayak gini, kita tuh bisa nge-convert si X lebih dari sama dengan 8 menjadi masing-masing tuh nilainya berapa. Dan this is the only way to do it. Jadi, misalnya lebih dari sama dengan 8 nih. Berarti kita kan ada 10 trial, maksimal berarti 10 arrow kena kan. Berarti yang lebih dari sama dengan 8 itu adalah X sama dengan 8, X sama dengan 9, X sama dengan 10. Maka kita harus ngitung probability ini masing-masing satu-satu gitu. Ini X sama dengan 8, X sama dengan 9, X sama dengan 10. Nah, cara ngitungnya, kita tinggal balik aja ke Excel kayak tadi, pakai sama dengan binom dist, hitung satu-satu aja gue saranin, meskipun di Excel tuh ada opsi kumulatif, tapi kalau nggak salah tuh kumulatifnya Excel tuh agak beda dengan yang diajarin di sini, jadi mendingan kita hitung satu-satu aja kalau lo mau hitung pakai Excel, dan ya udah lo dapat hasil akhirnya adalah segini. Probability dari lebih dari at least 8 arrows itu kena target itu adalah 0.027392 atau kayak approximately 2.73%. Oke, terus for the last problem, dan ini yang katanya paling susah juga. Another archer releases 20 arrows from a distance of X meter. Find the value of X if the archer has an 80% chance of hitting the target at least once. Jadi di sini lo dikasih probability 80%, ini adalah probability dari X lebih dari sama dengan 1 kan. Lo udah dikasih ini, dan lo udah dikasih jumlah trialnya, tapi lo nggak dikasih tahu berapa meter nih jaraknya, lo harus nyari berapa meter. And this is where algebra comes in. Dimana kita harus pakai sedikit aljabar di sini buat nyarinya. Nah, of course, cara yang paling gampang adalah kita harus balikin lagi ke formula binomial yang awal. Nah, di sini we know that ini data yang available ya, given bahwa ada 20 anak panah. There are 20 arrows being fired, and itu equals 20 berarti. Kemudian jaraknya kan X meter kan, jaraknya X meter. Maka karena kita nggak tahu jaraknya, kita tinggal tulis dulu aja P-nya adalah 0.015 times 70 minus X. Ini sesuai rumus yang tadi. Kemudian, probability of X is at least 1, itu adalah 80%. Nah, sekarang kita harus use some creativity di sini. Karena X lebih dari sama dengan 1 ini kan, kalau misalnya kita bikin jadi banyak, itu jadinya sama dengan 1, 2, 3, sampai 20 kan. And this is almost impossible to count, karena ini banyak banget. Jadi, if we use some of our creativity, kita tinggal balik tandanya. Kalau misalnya X at least 1 itu 80%, maka kita balik tandanya X kurang dari 1, karena kan di sini ya, misalnya ini, this is our probability mass function, misalkan ini 1, ini 0, ini 2,
3, dan seterusnya, sampai 20 kan. Nah, kalau misalnya kita bicara X lebih dari sama dengan 1, maka areanya kan di sini kan. Ini adalah 80%. Kebalikan dari area ini adalah di area to its left, berarti X kurang dari 1. Ini adalah 20%. Maka kita bisa lihat di sini bahwa probability X kurang dari 1 itu adalah 1 dikurang 80%, which is 20%. Kemudian X kurang dari 1 itu X-nya berarti berapa aja? X-nya itu cuma ada 1 nih yang kurang dari 1, yaitu X sama dengan 0. Kita dapat probability X sama dengan 0 itu sama dengan 20%. Nah, ketika kita udah dapat yang bentuknya sama dengan, baru kita bisa balikin ke binomial formula yang tadi. Nah, if you look back into the binomial formula, binomial formula itu kan menyatakan bahwa hold on, kenapa jadi kayak gini? Binomial formula itu kan menyatakan bahwa probability dari X sama dengan X itu sama dengan Cnx, P pangkat X, Q pangkat N min X kan. Nah, di sini yang kita punya adalah probability-nya. Probability-nya adalah 0,2 atau 20%. Cnx itu adalah C20 0 karena X-nya 0 kan. Suksesnya tadi 0 yang 20% ini. P-nya kita nggak tahu, P pangkat 0, tapi karena dia suksesnya 0 kali kan. Q pangkat 20 gitu. Atau 1 min P pangkat 20. Karena akan lebih gampang kalau misalnya pakai 1 min P untuk aljabar gini. Meskipun kayak kalian mau keep SQ nggak apa-apa sih. Nah, jadi di sini kan dapat nih 20 C0 dikali P pangkat 0 dikali 1 min P pangkat 20 itu sama dengan 0,2 kan. Nah, 20 C0 itu kan hasilnya adalah 1. P pangkat 0 juga hasilnya adalah 1. Tinggal 1 min P pangkat 20 sama dengan 0,2. Maka untuk mencari 1 min P itu adalah akar pangkat 20 dari 0,2, the 20th power root of 0.2. Maka hasilnya adalah ini 0,9226808. Ini bisa kalian cari pakai Excel. Cukup kayak nanti 0,2 nanti fungsinya gini kurang bisa 0,2 pangkat 1/20. Karena kan pangkat pecahan itu sama aja mengakarkan ya. Jadi kalau misalnya kita pakai Excel itu bisa gitu. Terus atau kayak you can also use online calculators of course. Terus udah tinggal nyari P-nya adalah 1 dikurang Q atau 1 kurang 1 min P. Maka P-nya adalah ini 0,0773192. Nah, sekarang kita harus hitung distance. Kita balik ke rumus P. P adalah 0,015 dikali 70 minus X kan. Maka P-nya itu adalah 0,0773192 yang tadi sama dengan 0,015 dikali 70 minus X. Maka kita tinggal bagi aja dengan 0,015. Maka 70 minus X itu adalah 0,0773192 per 0,015 sama dengan ini. Sekitar 5,15461. Dan X itu tinggal dikurang nih. X sama dengan 70 dikurang 5,15461. Which means ini adalah 64,84539. Dan karena tadi kalau nggak salah di soalnya ada rounded, iya. Oh, nggak ada. Oke. Jadi karena bentuknya kayak gini, ini sebenarnya lu tulis aja nggak apa-apa, tapi kayak gue juga sarankan untuk membulatkan ke bilangan 2 terdekat, rounded to the nearest integer. Karena kalau nggak salah kemarin di soal yang reguler, itu ada tulisan rounded to the nearest integer-nya. Jadi ketika dibulatkan itu adalah 65 meter. Jadi jarak pemanah ke target dalam kasus ini, dalam integer terdekat, itu adalah sebesar 65 meter. Oke, ada yang mau ditanya nggak nih buat soal terakhir ini? Atau kayak dari keseluruhan ininya deh, dari keseluruhan session ini ada yang mau ditanya? Oke, kalau nggak ada, gue rasa udah cukup. Thank you for inviting me. Gue harap kalian bisa dapat bisa paham lah dari apa yang gue ajarin tadi. Semangat dan good luck buat UTS-nya nanti ya. Thank you. Oke, ini gue udah boleh live belum nih buat dari ACE-nya? Oke, buat teman-teman dan Kak Devan, makasih banget udah datang dan udah mau sampai akhir. Buat teman-teman dan Kak Devan udah boleh live ya. Makasih, good luck buat UTS-nya. Oke, good luck semua. Gue izin live ya. Thank you. Makasih ya, Kak. Makasih, Kak. Makasih, teman-teman.